Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kita buka di Amsal 31 ya Bapak Ibu. Amsal 31 ayat 10 mulai. Amsal 31. Yang punya Alkitab dibuka, yang punya Alkitab juga dibuka, teman-teman. Kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ke-10, Anda ke-11 dan seterusnya ya. Kita baca bergantian. Tapi tolong jangan cuma sekedar baca, tapi bacanya dihayati, diresapi ya Bapak Ibu. Ya. Saya baca dulu, puji-pujian untuk istri yang cakap. Itu perikopnya ya. Ayat 10 mulai. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, silakan Bapak Ibu. Tapi suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari keuntungan dan senang bekerja menanamnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia berangkat malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia menggantikannya dengan kekuatan yang memanfaatkannya. Sebentar. Tadi bacanya sudah semangat, lama-lama baterainya tambah soak ya. Turun ya. Tapi setelah ini ayat 19 harus tambah semangat ya. Lanjut ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. 1, 2, 3. Tangannya selalu bekerja, meminta. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Setelah kita baca ini, saya percaya ini suami-suami mulai nyenggol istrinya gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah bersuami, kalau belum bersuami, atau yang suaminya sudah meninggal, Bapak Ibu, maafkan saya pada malam hari ini saya mengecewakan Anda, karena ini bukan buat istri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengerti ya. Kenapa saya bilang bukan buat istri? Ini Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu. Amsal ini ditulis oleh siapa? Salomo. Salomo Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin apa aman? Amin. Amin ya.
Jadi yang nulis ini Salomo, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu kan siapa Salomo? Dia menulis tentang seorang istri yang luar biasa, betul? Puji-pujian untuk istri yang cakap, ya. Dia tulis semuanya untuk istri. Pertanyaan saya, istri yang mana? Salomo istrinya berapa, Bapak Ibu? 1000, Bapak Ibu. Nah ini terus untuk yang mana? Wah bingung dia ya. Soalnya kadang-kadang begini loh, Salomo itu jalan gini. Terus lihat perempuan cantik gitu. Mau kamu jadi istriku? Yang perempuan ini jawab, saya sudah istrimu yang kesekian kan? Lupa kalau istrinya sendiri ya. Terus ini istri yang mana, Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu harus mengerti. Jadi pada saat Anda membaca Alkitab ya, kalau Anda dipimpin oleh Roh ya, akan ada banyak hal yang menarik dari firman Tuhan. Kita buka di Amsal yang pertama. Kita buka ya. Kita buka dulu. Amsal ini yang nulis tadi siapa? Salomo. Tetapi di ayat yang pertama, Salomo mencatat, inilah perkataan siapa? Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Siapa Lemuel? Nah, bingung mana ya toh? Salomo is bingung kok omongnya Lemuel ya, tambah bingung. Ya sama, saya juga bingung. Karena saya cari Lemuel itu udah ada Bapak Ibu, cuma ada di Amsal ini. Itu Lemuel. Nah, Lemuel sendiri artinya untuk Tuhan. Itu Lemuel, Bapak Ibu. Beberapa penafsir menafsirkan bahwa Lemuel ini adalah sebutan untuk Salomo, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini Salomo sendiri. Ya, kalau dipisah, ya Lemuel ini kalau dipisah, Bapak Ibu. Sebentar, saya tak lihat ya. Apa contekan? Ya, kalau dipisah itu terdiri dari dua kata, Bapak Ibu. Lemu, bukan lemu gendut ya. Itu belahan antara lemo, itu bacanya lemo Bapak Ibu, dan L. L tahu ya artinya? Tuhan. Lemo artinya ku akhiri dengan. Jadi Salomo mencatat di akhir dari bagian dari Amsal, akan ku akhiri dengan Tuhan. Nah kalau diakhiri dengan Tuhan, berarti istrinya bukan istrinya Salomo, betul? Istrinya siapa? Tuhan. Nah kalau istrinya Tuhan berarti itu siapa? Jangan nunjuk orang lain. Itu saya. Ngomong kok saya. Anda dan saya nantinya akan jadi mempelai. Bapak Ibu harus mengerti loh. Kalau ini yang dimaui Tuhan, berarti apa Bapak Ibu? Dia sudah menetapkan standar untuk mempelainya. Anda nggak bisa jadi calon mempelainya Tuhan masih merengek. Loh Tuhan, aku kok gak dikeiki, loh Tuhan, kok gak dikeiki, loh Tuhan, aku olehku, aku gak oleh, loh itu kalau nggak bisa kayak begitu Bapak Ibu. Nggak ada itu mempelai seperti itu. Kita baca ya. Di ayat yang ke-10 dimulai dengan pertanyaan dari Salomo. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Kenapa? Istrinya banyak Bapak Ibu waktu itu, betul ya? Istrinya 1000, bingung dia. Kira-kira ada nggak ya istri yang cakap? Seakan-akan seperti itu pertanyaannya. Siapa yang akan mendapatkannya? Terus ditambahi, ia seperti apa? Ia lebih berharga Bapak Ibu dikatakan dari apa? Permata. Artinya apa? Tak ternilai. Betul? Kalau Anda dan saya bisa jadi seperti yang Tuhan mau di tempat ini. Di apa? Di bacaan ini, seperti di bacaan ini ya, yang Tuhan maksud. Bapak Ibu, kita akan lebih dari permata. Bapak Ibu mengerti, kalau permata itu didapat tidak cuma gini. Anda ke sungai lalu tiba-tiba muncul permata, enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu waktu zamannya Akik booming? Ya, itu saya melihat dari batu yang besar gitu, dipotong, dipoles, jadinya segede ini, betul ya? Tapi waktu yang gede ini tidak ada nilainya, poles, tinggal yang kecil, nilainya tinggi. Seperti juga berlian itu waktu udah dapat itu gede Bapak Ibu,
potong dari kecil sekecil gini, tapi nilainya selangit. Betul? Itu permata Bapak Ibu. Artinya apa? Kita nggak bisa lari dari proses Bapak Ibu. Kalau proses itu mendatangi Anda, hadapi seperti orang dewasa. Artinya seperti itu. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau proses datang, Anda harus mulai berbincang-bincang dengan siapa? Roh Kudus, dengan Tuhan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu Anda berjalan bersama Tuhan di dalam ketepatan. Ya, tapi yang sering kali terjadi, kita cari manusia. Betul ya? Nah, mulai malam hari ini kita mesti harus jadi istri seperti yang Tuhan. Lanjut. Ya, cakap di dalam bahasa aslinya itu kail. Ya, dalam pengertian bahasa aslinya, ya kail ini berkaitan dengan ketentaraan, gagah perkasa dan kekayaan. Artinya apa? Bisa perang Bapak Ibu. Mau nggak mau bisa perang. Istri yang cakap, istri yang mengerti tentang peperangan. Pak, siapa yang diperangi? Mertua saya, menantu saya, atau siapa? Bapak Ibu, peperangan manusia yang terbesar adalah melawan siapa? Dirinya sendiri Bapak Ibu. Melawan diri Anda sendiri itu. Keinginan. Terus apa lagi? Emosi. Apa lagi? Banyak hal di hidup kita yang harus kita perangi Bapak Ibu. Amin. Itu yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Setelah itu Anda boleh berperang untuk menjaga kota, menjaga daerah Anda, menjaga Indonesia, seperti yang kemarin kita pelajari ya, menjaga Indonesia. Tapi jangan lupa keluarga Anda. Itu yang maksud saya. Ya, diri Anda perlu Anda perangi. Di apa Anda berdiri untuk keluarga Anda perlu berdiri untuk di daerah di mana Anda tinggal, Anda perlu berdiri untuk kota di mana Anda tinggal. Perlu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda cuma sekedar jadi orang Kristen yang belum, berarti Anda belum dewasa. Kalau Anda belum mengerti tentang peperangan ini, Anda belum dewasa berarti. Karena ini yang Tuhan mau. Berkaitan dengan ketentaraan, kegagah perkasaan, dan apa? Kekayaan. Artinya apa? Bisa menjarah. Dan Anda mengerti apa yang harus dijarah. Itu istri yang dewasa Bapak Ibu. Wanita yang dewasa. Amin Bapak Ibu. Lalu dikatakan ia lebih berharga. Berharga di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu itu berarti apa? Dagangan, ada harga, ada uang. Artinya apa? Berani untuk bayar harga. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau kita berdiri untuk keluarga kita berdoa, ya mau tidak mau Anda harus berani untuk bayar harganya. Anda harus berani untuk berkorban. Dan cuma sekedar ini, jadi orang Kristen minta diterima, terima enggak Bapak Ibu. Anda sudah harus belajar untuk memberi. Memberi apa? Hidup Anda. Nah, kalau Anda sebagai orang Kristen belum bisa memberikan hidup Anda, ini masih ada kesempatan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebelum Dia mengangkat mempelainya dari dunia ini. Berarti Anda dan saya masih punya kesempatan enggak? Punya. Nah, kalau Anda tidak mau mempergunakan kesempatan ini, ya jadi anak-anak terus. Karena standarnya gede Pak. Standarnya gede. Saya aja menyampaikan ini aja sebenarnya saya gentar Bapak Ibu. Serius saya gentar. Kenapa? Waduh, dari yang seperti ini tadi yang kita baca, mungkin saya masih 1%, 2% mungkin sudah melakukan ini. Serius Bapak Ibu, ini tidak gampang loh. Betul Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, jadi yang pertama, ya, wanita dewasa yang berani untuk bayar harganya, gagah seperti tentara, berdiri untuk keluarganya, berdiri untuk siapa lagi? Daerah di mana Anda tinggal. Artinya apa? Anda harus mulai doa keliling. Anda harus perkatakan yang baik tentang daerahmu, ya.
Anda harus berani berdiri untuk kota di mana Anda tinggal. Karena kesejahteraan kota di mana Anda dibuang adalah kesejahteraan Anda juga. Karena itu Anda harus berani untuk perang. Amin. Agak bingung ya? Pak, ini di gereja kok tidak pernah diajar? Ya sama. Di sini ya juga baru diajar ini. Nangkep nggak? Tapi nangkep ya. Oke, kita lanjut. Bayangin Bapak Ibu, di ayat yang 11, hati suaminya percaya kepadanya. Kalau Anda belum dewasa, bisa dipercaya sama lain? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Anda punya anak, ya, terus anak itu gini ngomong sama Anda, misalkan anak umur 5 tahun, Pak, Bu, saya pinjam pisau, saya mau main dengan pisau, mau Anda pinjemin? Kenapa? Berarti Anda belum percaya kepada anak Anda. Atau anak Anda masih kecil minta dibelikan sepeda motor. Ya, hari-hari ini banyak sih. Saya melihat anak-anak SD itu sudah naik sepeda motor semua. Tapi seharusnya kan nggak boleh kok. Peraturan pemerintah aja SIM itu umur berapa? 18 ya? 17 ya? Pemerintah aja menetapkan umur 17. Tidak bisa Bapak Ibu. Berarti kalau Anda bisa dipercaya, kalau hati suami Anda bisa percaya, berarti Anda harus jadi dewasa. Amin Bapak Ibu. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Baik, dia tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, ini yang seringkali orang Kristen miss. Kenapa? Selalu ngomong berkati aku dan berkati aku. Lupa, kalau standarnya Tuhan bukan lagi kita minta Bapak. Hari-hari ini standarnya Tuhan adalah kita berani untuk memberi. Hidup, uang, tenaga, waktu. Ini standarnya Tuhan. Coba dilihat. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bukan gini, dia tidak akan kekurangan keuntungan. Ditulis suami Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan istri. Tapi gini loh Bapak Ibu, kalau suaminya untung, masa iya sih istrinya gak untung? Kan aneh ya. Suaminya untung, istrinya gak untung. Loh kok aneh? Loh, terus suaminya kemana? Jangan-jangan kamu ketahuan ya. Nggak usah dilanjut. Keuntungan di dalam bahasa aslinya artinya jarahan. Sama tadi dengan yang kita pelajari di ayat yang ke-10. Bisa menjarah. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Penjara ya. Tahu penjara ya? Kalau lihat di demo-demo itu loh ya, terus masuk ke toko, bukan gitu Bapak, itu nyolong Mas. Penjara itu seperti ini, saat raja berangkat perang, musuhnya kalah, dijarah itu, betul? Perbekalan mereka, untanya, kudanya, kambing dombanya, karena zaman dulu kalau perang semuanya dibawa Bapak Ibu, kambing domba itu dibawa, yaitu sapinya dibawa, kebunnya dibawa, semuanya dibawa. Kenapa? Karena mereka juga penjara itu dari tempat lain. Ada desa yang dikalahkan, jadi orangnya dibunuh semua, ya toh? Sapinya dibawa, kambingnya dibawa. Terus kemana lagi? Ya perang di tempat lain lagi, ini dibawa semua. Zaman itu belum ada bank Bapak Ibu ya. Jadi enggak terus perang terus kambingnya ditaruh di bank, itu udah dibawa semua. Nah, pada saat dia dikalahkan, kambing dombanya kemana? Masih ada di situ nggak? Masih. Karena itu yang menang yang ngambil kambing dombanya. Nah, itu hasil jarahan. Artinya apa? Kudu perang menang. Kudu menang perang kok. Kudu menang perang. Harus menang perang dulu, baru bisa menjarah. Kalau nggak menang perang, nggak bisa menjarah Bapak Ibu. Diketaki. Lanjut. Dikatakan gini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tadi sudah kita bahas. Betul, ini sudah bukan berkenaan dengan istri lagi. Betul?
selalu berkenaan dengan siapa? Miswa, suami. Suami itu siapa? Yesus Kristus. Kita semua istri, Bapak Ibu. Saya laki, Pak. Ya kan di dunia ada punya gender, ya toh. Gender diciptakan laki dan perempuan itu di dunia, Bapak Ibu. Ya sekarang tambah, ada yang setengah laki, setengah perempuan, ada yang ini, wah banyak gendernya sekarang. Tapi Tuhan itu menciptakan cuma berapa? 2, laki dan perempuan. Kalau Anda merasa generasi ketiga, berarti Anda bukan ciptaan Tuhan. Loh, maaf loh, saya mesti ngomong ini karena Tuhan menciptakan cuma 2, Bapak Ibu baca di Alkitab. Betul? Laki dan perempuan. Kalau ada yang tengah-tengah, nah itu tanda tanya, betul. Ciptaan tanda tanya itu, betul. Nah, itu cuma gender Anda di dunia, status Anda di dunia. Ngerti Bapak Ibu? Tetapi saatnya nanti kita diangkat di awan-awan, kita semua ini jadi satu mempelai. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang dewasa hanya menikahi perempuan yang dewasa, Bapak Ibu. Tidak ada ceritanya orang dewasa menikahi anak umur 17 tahun yang masih anak-anak. Ada ceritanya, tapi itu di dunia. Di surga tidak ngomong, Bapak Ibu. Amin. Surga tidak menikah, surga. Tapi maksudnya gini, Tuhan satu ketika akan menjemput mempelai wanita, dan dia akan menjemput mempelai wanita, bukan mempelai gadis, gadis harus gadis. Mempelainya harus gadis. Jangan salah gini, maksudnya gini. Gadis itu artinya perawan, Bapak Ibu. Ya. Gadis itu maksudnya perawan, tetapi perawan yang dewasa. Perawan yang dewasa. Dan itu sudah ditambangkan, Bapak Ibu. Siapa? Maria. Itu perawan yang dewasa. Perawan yang berani untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Hari itu, Bapak Ibu, hari itu, kalau perempuan ketahuan bunting sebelum menikah, hukumnya apa? Dibakar. Ya dirajam batu, ya dibakar, ya sembarang, pokoknya harus dibunuh. Hari itu Maria terima resiko itu. Dia hamil di luar nikah. Saya harus katakan ini, memang di luar nikah, karena Yusuf belum menikahi, baru tunangan. Nah tunangan kok sudah hamil, Yusuf kena, Maria ini kena, betul? Maria merendahkan hatinya, dia kerjakan apa yang Tuhannya mau. Nah sering kali Bapak Ibu, kalau Tuhan itu minta sesuatu sama kita di dalam hidup kita, ya kita mestinya ngomel gitu ya. Kenapa? Karena gak enak Bapak Ibu. Apa yang dialami Maria itu gak enak. Serius gak enak. Dia harus tanggung semua malu, dia harus tanggung semua resiko dirajam, dibakar dan sebagainya. Gak enak hidupnya. Walaupun dia masih perawan murni. Tapi itu yang dinamakan perempuan yang dewasa, Bapak Ibu. Dewasa itu bukan gini, usianya sudah banyak belum menikah, bukan itu. Itu statusmu di dunia, maaf. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan perkara usia, Bapak Ibu. Anda boleh tua, tapi belum tentu Anda dewasa. Karena dewasa itu pilihan. Tergantung Anda mau atau tidak. Anda mau diproses atau tidak. Anda mau ditaruh Tuhan di dalam jalur yang sudah ditentukan buat Anda atau tidak. Itu pilihan. Amin. Kita lanjut. Baru ayatnya ke-12 ya Bapak Ibu. Masih ada banyak ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Ayat berapa tadi? 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Kalau dipelajari dari sini ya, kenapa dia dipuji, kenapa perempuan ini kenapa rajin, kerja terus. Nanti ada dia ada yang di belakang nanti kita baca sampai tengah malam pun udah tidur, kerja, bukan sis kambing Bapak Ibu, kerja, ya lanjut, nah
Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Bulu domba, Anda tahu ya, kalau dosamu putih seperti apa? Bulu domba. Bulu domba bisa diartikan putih, Bapak Ibu. Ya, artinya murni kebenaran. Lah kalau rami itu kain lenan, Bapak Ibu. Itu nanti disatukan jadi lenan. Nah, Anda tahu kain lenan ini perbuatan apa? Di Wahyu 19 ayat 8. Saya bacakan aja ya, saya buka. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar, bukan baik. Jangan salah ya. Sekali lagi, perbuatan baik tidak membawamu ke surga. Perbuatan yang apa? Benar. Yang benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar. Sekali lagi, yang benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari siapa? Orang-orang kudus. Memakai kain lenan putih berbicara tentang perbuatan benar yang sesuai dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu, kita semua harus mulai berbenah. Saya juga belajar loh dari firman yang disampaikan. Saya belajar. Kenapa? Siapa yang di sini merasa perbuatan yang sudah benar? Coba angkat tangan. Waduh, kalau Anda berani angkat tangan, hebat loh Anda. Serius. Tidak ada yang benar, Bapak Ibu. Kita ini dibenarkan. Kita ini dibenarkan. Tidak pernah ada orang benar di dunia ini kecuali Yesus. Amin. Lanjut ayat 14. Ia ini siapa? Istri tadi ya. Serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Makanannya di sini memakai dari bahasa aslinya itu memakai kata lechem. Tahu lechem? Bethlehem. Tahu? Rumah roti. Bethlehem. Kalau bahasa Indonesia Bethlehem. Rumah roti. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, jadi gini. Dulu perdagangan itu dilakukan oleh saudagar. Ya, dia datang ke satu negara, ke negara lain gitu ya, bawa kapal gede ya. Nanti di negara itu dia akan mencoba menjual barangnya. Tapi sambil dia melihat dari negara itu apa yang bisa dijual di negara lain. Itu ya. Jadi mencari kalau sekarang kan diatur dalam ekspor impor ya. Kalau dulu enggak, saudagar Bapak Ibu. Ya, saudagar ini datang dari satu negara ke negara lain, dia bawa barang dari sini, dijual ke sana, dari sana dibawa jual ke sini. Artinya apa? Dia menjelajah, mencari roti. Roti tadi berbicara apa? Lechem. Artinya firman Tuhan. Seorang istri yang dewasa, dia akan mencari rahasia kebenaran firman Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, kemuliaan Tuhan menyembunyikan, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki. Artinya apa, Bapak Ibu? Seorang istri yang dewasa, dasar yang utama apa? Membaca Alkitab. Nah, kalau Anda tidak baca terus mau mencari kebenaran, tidak iso. Anda tidak tahu ceritanya kok. Betul? Awal mulanya Anda harus mulai membaca Alkitab terlebih dahulu. Saya belum membaca Alkitab, Pak. Ya mulai. Waktumu tidak banyak, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mau mulai membaca Alkitab, bingung nanti. Betul? Karena nanti di penghujung ya, saat antikris akan menaikkan dirinya. Akan banyak apa? Alkitab berkata timbul penyesat. Betul? Hari-hari ini aja kalau Anda lihat dari dari apa itu sulit membedakan mana berita yang asli, mana berita yang palsu. Betul? Kadang-kadang sudah kita share nih, tiba-tiba hoax. Ya toh? Jadi enggak gitu. Sudah share nih, share kemana-mana tiba-tiba hoax. Share lagi, maaf hoax kan gitu.
Kita nggak tahu kok mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi kalau Anda tidak pernah belajar yang asli, ya Anda tidak pernah tahu. Dikasih yang palsu pun ya Anda terima. Ngerti ya? Jadi kalau yang pernah bekerja di bank ya, teller itu disuruh ngitung itu uang asli semua Bapak Ibu. Jadi begitu dia terima uang palsu, tangannya ini sudah berbicara sendiri. Waktu dia ngitung ini kan kroso ya, kertasnya yang asli itu ya. Tiba-tiba dia dapat yang palsu, dia langsung tahu ini palsu. Loh kenapa? Karena dia biasa pegang yang asli. Betul? Nah kalau dia tidak biasa pegang uang, tidak pernah ngitung uang, tahu-tahu dikasih yang palsu, ya bingung, ini palsu apa asli ya? Ngerti maksud saya? Kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab, jangan harap Anda tahu mana yang sesat. Lu gampang lu Bapak Ibu sekarang ini ya ngomong ibadah, wah sesat, pakai ini klambi, wah kadang-kadang kok gini, wah sesat. Gampang Bapak Ibu ngomongnya, serius gampang. Lu Anda tidak pernah tahu kok mana yang asli. Kok bisa ngomong yang sesat? Kenapa? Anda harus mulai baca Alkitab Bapak Ibu. Bacanya bagaimana Pak? Urut Bapak Ibu ya, mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mulai Wahyu nih entek kataan, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Jangan gini, kalau ini mau coba yo, oh ya ini saya baca. Gak iso Bapak Ibu. Anda tahu kalau Anda ke dokter ya, Anda dibilang sama dokter, Anda kalau makan jangan lompat-lompat. Kenapa? Usus buntu, betul ya? Dulu yang kecil pernah kena usus buntu pasti diomong gitu sama dokter. Ya, itu suaminya Bu Lis itu dokter. Tanya aja apa sih gitu. Jangan kalau makan jangan lompat-lompat. Usus buntu. Lo ada yang makan nasi aja jangan lompat-lompat, mau coba kita pakai lompat-lompat. Usus buntu Bapak Ibu. Daisa Anda baca lompat-lompat Anda tidak ngerti apa-apa. Saya punya teman, saya sukanya baca Mazmur Pak. Loh ya gak apa-apa, mau baca Mazmur gak apa-apa, tapi Kejadian sampai Wahyu ini harus dibaca dulu. Mazmur nanti. Itu seperti kalau Anda makan, itu camilan Anda. Tapi menu utamamu urut. Ada janjian sama Tuhan sendiri. Mau baca sehari 100 pasal, misalnya. Misal. Saya Anda kuat. Loh, jangan tersenyum loh. Saya punya teman sekali baca 60 pasal Bapak Ibu. Sampai hari ini ada yang 150 pasal setiap hari. Loh serius ini. Loh BE ada kuat 100, ya toh? BE, ya toh? Pak, satu pasalnya 100 Pak. Ya bertobat, ya toh? Anda harus mulai baca Bapak Ibu. Nah Ibu, gini Bapak Ibu ya, ada firman tuh ngomong gini. Firman, maka kamu akan mengetahui firman. Betul? Firman itu akan memerdekakan kamu. Berarti firmannya apa? Yang kamu ketahui. Betul? Kamu akan mengetahui firman. Firman yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Iblis tahu nggak akan hal ini? Tahu. Makanya Anda dibuat ngantuk waktu baca. Supaya apa? Anda tidak merdeka. Nah, Anda suka ngantuk. Wis gak moco aku, mau suka. Ya toh? Gak mau baca. Akhirnya merdeka enggak? Enggak. Ya itu mah bagian itu sesat. Oh no. Gampang yuk. Sesat. Oh, habis itu sesat. Lanjut. Artinya apa Bapak Ibu? Harus baca Alkitab. Paksa dirimu. Kalau Anda orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, kasihan deh lu. Serius Bapak Ibu. Ini kebenaran. Maaf, ini Alkitab ya, Alkitabnya bentukan ya. Ini kebenaran Bapak Ibu. Tuhan itu berikan untuk kita mengetahui kebenaran. Ngerti Bapak Ibu? Kalau Anda tidak pernah baca, Anda tidak ngerti isi hatinya Tuhan. Loh, Anda
saya kenal Tuhan. Siapa? Ya itu yang tiap tanggal 25 lahir. Lalu ada dombanya, itu ada majus, ada maknyus, yang banyak makanannya. Wah, itu nomor 1 ya. Makanannya enak. Gereja ini loh saya tahu makanannya enak. Bubar. Anda harus mengenal Tuhan. Bagaimana Anda bisa menyenangkan suami Anda kalau Anda tidak tahu seleranya? Renungkan. Saya punya kesaksian Bapak Ibu ya. Ada seorang hamba Tuhan. Dia ini tidak suka duren Bapak Ibu. Jelas tidak suka duren. Mencium aja mabuk. Ada satu orang. Dia ya jemaatnya. Dia berangkat ke Singapura Bapak Ibu. Tahu Singapura ya? Ya perang laut ya. Singapura beda negara. Bukan Singapura gantiga bukan. Singapura ya negara lain. Ya, di situ ada es durian yang paling enak seluruh dunia. Woi, dia makan, enak ini. Di negara manapun saya belum pernah nemu durian. Ya memang negara lain nggak ada, ya Asia tok, gitu loh ya. Anda ke Eropa ya nggak nemu durian, negara durian nih ya. Dimakan tuh, enak banget. Dia itu bawa durian dari Singapura ke Indonesia, Bapak. Anda bisa bayangin? Naik pesawat, dimasukkan apa duriannya? Es loh, bukan buah, es durian dibawa dari Singapura ke Indonesia. Di Indonesia masih kondisi beku. Ya apa nggak ini? Saking canggih wong ini. Ya begitu datang dia bawa ke hamba Tuhan ini, dia ngomong, Bu, ini es durian yang paling enak seluruh dunia. Hamba Tuhan begitu, masukkan kulkas. Lo kasih kok? Ngerti Bapak? Seringkali kita begitu. Kita berusaha melayani orang lain dengan apa yang kita pikir bagus. Itu perbuatan baik. Tidak benar. Betul? Ya, seringkali begitu. Kalau Anda mau melayani orang, Anda harus cari tahu dulu apa kesukaannya orang itu, baru Anda layani. Itu baru tepat. Bukan baik, tapi benar. Nah, kalau Anda melayani Tuhan, Anda tidak kenal dengan Tuhan Anda cuma kenal di tanggal 25 Desember, ya bubar. Anda akan datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Betul? Di sana ada orang majus, ada domba, kambing, ada padang rumput, ada bayi, ada palungan. Betul? Iya. Kenapa? Tidak kenal. Tahu? Ya, tapi tidak kenal. Bagaimana Anda bisa menjadi istri yang cakap? Jauh standarnya Bapak Ibu. Saya nyampe mainnya jauh di. Kenapa? Wah, standarnya istri yang diminta sama Tuhan jauh Bapak Ibu. Senang bekerja. Bayangin. Amin. Kita lanjut. Ini ayat berapa ya? Masih 13. Masih banyak ya. Kalau Pak ya nanti foto sambung tahun depan. Ia serupa kapal saudagar dari jauh. Oh tadi sudah ya. Sampai waduh. Ya, harus bisa menyelidiki firman Tuhan. Lechem artinya roti. Firman Tuhan. Selidiki. Ada banyak pesan Tuhan. Nah kayak gini ini kan Anda sudah baca berkali-kali toh sebenarnya. Tiba-tiba Tuhan bukakan seperti ini. Betul? Buat saya aja bingung kok tuh. Saya sudah baca berkali-kali. Tiba-tiba dibukakan Tuhan seperti ini. 15. Ia ini istri tadi ya, bangun kalau masih malam loh Bapak Ibu. Nah kita malam baru tidur. Ini bangun kita baru tidur. Bingung ya. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Makanan Bapak Ibu di sini mengakai kata terek, bukan agam, tapi terek, yang berarti makanan atau apa. Artinya apa? Sebagai istri yang dewasa, Anda harus bisa mengerti kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Sekali lagi Bapak Ibu, sudah bukan berkenaan dengan diri Anda, tapi Anda sudah harus mulai melihat
sekeliling Anda. Lanjut. Menyediakan banyak hal dan menyelidiki, mencari ketetapan-ketetapan Tuhan bagi pelayan-pelayan perempuan. Pelayan perempuan di sini Bapak Ibu memakai kata na'arah, yang berarti gadis atau orang-orang yang baru bertobat. Artinya apa Bapak Ibu? Istri yang dewasa. Anda harus bisa memuridkan. Sekali lagi, ini tidak lagi berkenaan dengan diri kita sendiri, tapi berkenaan dengan orang lain. Artinya apa? Pertama, Anda harus mau dimuridkan terlebih dahulu. Enak enggak? Enggak enak Bapak Ibu, dimuridkan itu enggak enak. Ya, saya tahu ada hamba Tuhan yang awal-awal pelayanannya dia datang ke sebuah gereja, minta untuk semacam magang ya di gereja itu. Tahu yang dikerjakan apa? Setiap pagi disuruh nyapu pelataran, suruh ngepel. Gak ada hubungannya Bapak Ibu. Tapi itu permulaan pelayanan Bapak Ibu. Permulaan bagaimana orang itu dibentuk mengabdi dan sebagainya. Di sini memuridkan itu seperti ini. Anda harus masuk ke dalam sebuah pengembalaan. Harus mau. Supaya apa? Karakter kita ini dibentuk, dihancurkan, sehingga tidak ada lagi aku, tetapi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Anda kok kelihatannya melihat saya seperti kaget. Pertanyaan saya, Anda ngerti gak sih? Ngerti ya? Ya. Atau bingung? Nah ya. 16. Ia ini siapa? Istri tadi ya. Membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ini artinya memuridkan Bapak Ibu. Harus bisa melihat murid-muridnya ini. Harus bisa melihat di mana potensinya. Dia akan mengarahkan muridnya ini di ladang pelayanan. Di ladang pelayanan. Ini arti dari memuridkan. Lanjut Bapak Ibu. Ayat ke-17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, sambil dia sendiri menjaga hati dan dirinya dengan mengandalkan Tuhan. Ya. Ini itu artinya mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Supaya saat dia melihat hasil ya Bapak Ibu, dia melihat hasil yang luar biasa, dia tidak goyah. Kenapa? Karena dia berpegang, punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Seorang istri yang bijaksana, istri yang dewasa, terus bergantung kepada suaminya, Yesus Kristus. Karena itu yang dimulai dari tadi, baca Alkitab, berdoa, ya, belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa Pak yang Tuhan mau? Banyak, makanya kudu diwaca. Nah kalau Anda tidak baca, terus apa mau tahu kan apa yang Tuhan mau? Amin Bapak Ibu. Lanjut. Ini kira-kira sampai besok tidak apa-apa ya? Loh, mulai nggak tunggu nggak. Ia tahu bahwa pendapat 19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintang, ya. Kerja terus. Ini istri yang enggak gini. Pak, kayak kopi Pak. Enggak begini. Lu juga selimut tuh. Enggak. Dia kerja Bapak Ibu. Sampai malam dia bangun. Kerja pemintang dan sebagainya. Makanya saya ini menyampaikan ini ya rotok berdek saya ini. Loh, seberapa persen Bapak Ibu? Ini baru-baru ayat ke-21 loh. Berapa persen yang sudah kita lakukan? Saya mau tanya. Berapa persen? Ini baru ayat 21 loh Bapak Ibu. Masih ada 31 lah, ada 10 lagi. Lanjut. Baru 19 tadi ya? 20. Ia memberikan tangannya kepada siapa? Yang tertindas. Bayangin. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang dewasa,
Tuhan mau kita memperhatikan apa? Sekitar. Pertama keluargamu dulu. Betul? Keluargamu dulu, cari berkat di dalam keluarga. Baru kamu melihat yang miskin dan yang lemah. Sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan bukan tentang diri sendiri. Kapan aku diberkati? Yesus adalah berkat, mesin ATM. Kalau saya masukkan kartu, saya terima uang. Kok enak men? Itu Kristen kanak-kanak Bapak Ibu. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi itu jangan itu. Jangan ini. Anda dan saya sudah harus jadi istri yang dewasa. Aman? Amin? Amin. Lanjut. Saya ngomong aman Bapak Ibu. Benopo? Saya belum mencapai standarnya, betul? Tapi gini loh Bapak Ibu. Saya tahu standarnya berat, standarnya Tuhan. Tapi bisa nggak? Bisa. Tuhan yang ngomong kok. Betul? Minta anugerah Bapak Ibu. Jangan dilakukan sendiri. Bisa nggak dilakukan sendiri? Tidak bisa, percaya sama saya. Sulit mengerjakan ini. Kalau Anda dan saya tidak pernah minta anugerah Tuhan, gak mungkin kita ini mencapai standar. Amin Bapak Ibu. Minta anugerah ya. Lanjut. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Kenapa? Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah saya mau tanya, dia tadi mintal, dia tadi kerja, yang membuat pakaian rangkap siapa? Bukan anaknya yang beli, dia yang bikin. Karena itu dia tidak pernah takut dengan salju, dengan masa depan. Kita lanjut. Ia membuat bagi dirinya apa? Permadani, lenan halus disebut lagi, betul? Dan kain ungu pakaiannya. Permadani dalam bahasa aslinya berarti apa? Tudung, Bapak Ibu. Kalau tudung ini berbicara tentang apa? Penggembalaan. Artinya istri yang dewasa, dia sudah harus bisa menggembalakan. Siapa yang menggembalakan? Ya pertama keluargamu, baru menggembalakan orang lain. Pak, kok belum nutut? Ini belajar. Saya sendiri juga belum nutut, makanya perlu belajar. Ini standarnya Tuhan masalahnya, bukan standar saya. Ini standarnya Tuhan. Tadi itu loh yang lemu-lemu tadi itu ya. Ku akhiri dengan Tuhan, untuk Tuhan. Itu lemuan. Untuk Tuhan, for God. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Lenan halus. Tadi kita sudah belajar lenan halus berbicara tentang apa? Perbuatan benar. Ya. Kain ungu biasanya itu dipakai raja-raja, Bapak Ibu. Ya. Artinya di sini apa? Dia bisa menundungi, bertindak sebagai imam, dia menyiapkan raja-raja. Dia menyiapkan imamat yang rajani. Tapi dia sendiri juga harus mengerti bagiannya imam apa, bagiannya raja apa, Bapak Ibu. Lalu gak ngerti ya, kok cara ngajari ke orang lain. Baru pertama kali ya denger ini. Makanya rotok bingung ya. Berat memang Bapak Ibu, tapi ini standar Tuhan Bapak Ibu. Standar Tuhan. Anda boleh ngomong saya sudah Kristen 100 tahun Pak. Ya kalau kita belum memenuhi standarnya terus piye? Bukan berapa lama Anda jadi orang Kristen, berapa lama Anda belajar bersama Tuhan. Berapa lama Anda berjalan bersama Tuhan. Itu yang menentukan kedewasaan. Kalau Anda masih terus berkutat dengan masa lalu, dengan keadaan, kadang-kadang Tuhan itu izinkan kondisi yang parah di dalam hidup kita. Seperti tadi Maria kita belajar, betul? Ditawarkan sama kita, mau enggak? Tapi kadang-kadang enggak ditawarkan Bapak Ibu. Maria kan ditawari loh ya. Kadang-kadang kita enggak ditawari, tahu-tahu sudah terjadi. Tinggal respon hati kita. Mau enggak seperti itu? Ada kerendahan hatinya untuk berkata Tuhan, aku mau. Ya gampang Bapak Ibu. Mau dilanjut apa selesai ini? Sudah setengah 8. Lanjut ya. Suaminya ayat 23 ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang.
kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Bapak Ibu, istri yang dewasa, dia tidak berusaha memperkenalkan dirinya sendiri. Pada saat dia mulai bercerita kepada orang lain, dia bersaksi, dia memuridkan. Siapa yang dikenalkan? Suami, Bapak Ibu. Miswa ini. Miswa itu siapa tadi? Kristus. Jadi di dalam setiap penginjilanmu, kemana kakimu melangkah untuk menginjil, bercerita, bukan dirimu yang diceritakan, tapi siapa? Tuhan. Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Biar kita tidak dikenal, tetapi hanya Yesus yang dikenal. Amin. Lanjut. Ia membuat pakaian dari lenan. Lenan disebut lagi, Bapak Ibu. Ya. Dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaian lenan, Bapak Ibu, itu berbicara tentang perbuatan benar yang sesuai dengan firman Tuhan yang meremah dalam hidup kita. Menjual berarti apa? Ada harga yang harus dibayar. Tapi saat berbicara tentang ikat pinggang, tidak dijual tetapi apa? Diserahkan. Ikat pinggang ini berbicara tentang keimaman, Bapak Ibu, tentang kekuatan, tentang perbuatan benar dari Yesus Kristus, dan itu diserahkan kepada pedagang yang di dalam bahasa aslinya memakai kata Kanaan, atau siapa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya saat Anda berbicara tentang Tuhan, saat Anda mulai menjangkau mereka, Anda tidak boleh punya pamrih, tidak boleh menuntut bayaran. Kenapa? Anda harus menyerahkan. Menyerahkan artinya memberikan dengan gratis. Nah ini seperti yang tadi saya ngomong, Bapak Ibu, seorang istri yang dewasa harus mulai belajar untuk memberi, bukan meminta. Bukan meminta, Bapak Ibu. Kalau Kristen awal-awal boleh meminta, tapi saat Anda sudah dewasa, Anda harus belajar untuk memberi. Firman juga ngomong, yang perlu diberi itu tolong dulu siapa? Keluargamu dulu. Keluarga besarmu, ya, baru orang-orang Kanaan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Beri hidupmu. Amin, Bapak Ibu. 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Seperti yang saya katakan tadi, dia tidak terikat oleh apapun. Walau salju, hari depan dia tidak terikat. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar hari depannya ada di tangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Lanjut. Ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini yang tadi saya ngomong. Saat Anda mulai diproses, saat Anda mulai belajar mengenal Tuhan, tidak bisa keluar dari omongan ini yang gosip, terus yang menghakimi, itu sudah tidak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda mulai belajar. Dan di dalam perjalananmu mengenal Tuhan, Tuhan akan terangkan kepada kita siapa Anda, siapa saya. Anda dan saya ini sama-sama punya Tuhan. Anda dan saya sama-sama punya kelemahan. Ya, maksudnya gini, bukan kelemahan Anda dan kelemahan saya sama, bukan. Maksudnya setiap manusia punya kelemahan. Karena itu Anda tidak bisa ngomong gini, kamu udah bisa. Maaf. Zaman dulu ya, waktu saya masih merokok ya, orang-orang kalau saya merokok di sebelahnya, tutup hidung, ya, tutup hidung. Kenapa? Bau rokoknya, betul? Sudah nutup hidung, maksudnya, kamu berhenti merokok, betul ya? Siapa di sini yang masih merokok? Coba angkat tangan. Sering nggak ada dibegitukan? Atau yang dulu? Atau Anda pernah begitu mungkin? Bapak Ibu, berhenti merokok itu udah gampang, Bapak Ibu. Kecuali kalau Tuhan beri anugerah, tiba-tiba berhenti sekejap, bisa. Tapi itu perjuangan, Bapak Ibu. Kenapa? Nikotin itu sudah masuk dalam darah. Tapi Anda perlu berhenti kan? Perlu. Kenapa? Gini
Gini loh Bapak Ibu, kita pakai logika ya. Kalau Tuhan izinkan manusia merokok, dia kasih knalpot Bapak Ibu. Loh, iya sih, orang buat setebu, orang matune, blue ya toh. Loh iya loh, Anda bayangin ya, Anda duduk di depannya. Ngerti? Itu sebenarnya terjadi. Saya dulu nggak sadar Bapak Ibu seperti itu. Intinya kayak saya ini makan permen karet. Nah, itu sebenarnya sama kan? Loh sama Bapak Ibu. Sama itu. Nggak sadar toh. Orang yang dunia yang tidak mengenal Tuhan, dek kotak rokok itu dikai gambar paru-paru bolong, dikai gambar pipi bolong, betul ya? Tenggorokan bolong, terus dikasih kesaksian lagi. Saya merokok dan itu kena kanker bolong, betul? Saya sudah tak merokok sih, tapi saya tahu itu, betul ya? Loh yang dunia aja tahu loh, kalian anak Tuhan masa nggak tahu? Mana Pak ayatnya? Loh ya memang tidak ada di Alkitab ditulis dilarang merokok, itu cuma adanya di SPBU Bapak Ibu. Tapi di Alkitab ditulis seperti ini, kamu dan saya bait Allah, betul? Anda orang Kristen mesti tahu, Anda dan saya bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah, membinasakan bait Allah, urusannya dengan siapa? Tuhan. Terserah mau lanjut silakan. Kalau enggak, minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya untuk berhenti merokok. Ya toh? Nanti Tuhan akan rekayasa hidupmu. Berhenti Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Tadi mana ya kok sampai rokok ini? Ya, yang membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Artinya apa? Wanita yang dewasa, bukan dibuat-buat, dilembut-lembut, bukan Bapak Ibu. Tapi itu keluar dengan sendirinya. Tapi melalui apa? Proses. Orang nggak diproses nggak bisa keluar ini. Nah seringkali orang diproses malah yang keluar jahat malah. Kenapa? Pahit di hatinya. Tanpa Tuhan, pahit. Sehingga yang keluar dari mulutnya, keluar dari hatinya, semua yang pahit. Nah kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang selalu cerita yang pahit-pahit, nah itu prosesnya. Anda tidak boleh menghakimi. Apa yang dia alami belum tentu kita sanggup belum mengalami. Ayo kita rangkul, kita bawa sama Tuhan. Supaya apa? Ada kesembuhan di hatinya. Sehingga yang keluar yang lemah. Lanjut. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Dari tadi kita belajar ya. Istri ini rajin, betul ya? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka. Haleluya. Istri-istri ya yang dipuji suami seperti ini tentunya bangga ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah, tapi kita sulam alis, betul ya? Tato alis, suntik sini, suntik sana, sampai dasi di kemarin alis kenceng ngabe, toh. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya kecantikan yang tadi disebutkan boleh enggak? Enggak apa-apa, wis doa tanya Tuhan ya. Tanya Tuhan, kalau Tuhan izinkan ya sudah lakukan. Mau sulam alis, tambah ban, barang wis, operasi plastik, bak, manus, PP ya, PC semuanya boleh dipasang di wajah ya toh. Enggak apa-apa kalau Tuhan izinkan. Tapi ingat, itu sia-sia. Ada suntik batok sih, apa namanya? Suntik gini, katanya sekarang kenceng boleh rotok gue molor, Ibu. Saya ketemu orang-orang yang bengkak, wah itu. Nah dulu ya ada satu ya, bengkak gitu. Maksudnya gini, enggak apa-apa. Itu udah ada larangan kok. Islam enggak larang. Cuma itu sia-sia. Kenapa? Kecantikanmu harus dari dalam keluar, Bapak Ibu. Inner beauty. Artinya gini, orang lain boleh ngomong saya jelek, tidak ada masalah. Yang penting Tuhan melihat saya cantik. Kan lebih enak gitu ya toh? Nah, iya. Saya jadi istrinya Tuhan, nak ngomong. Loh, Anda
Anda jangan salah loh. Anda tahu Abimanyu itu yang seusia saya lebih tua mungkin tahu ya. Yang muda-muda nggak tahu Abimanyu itu. Tahu Abimanyu itu? Nggak tahu. Tahu penyanyi. Penyanyi yang dari Ambon itu loh Bapak Ibu. Oh itu Jos terkenal Bapak Ibu. Nggak tahu itu atau kok nggak kenal Abimanyu. Masa nggak tahu? Abimanyu itu. Tahu. Oh itu lagi wah semuanya terkagum-kagum Bapak Ibu. Tapi Anda tahu nggak sebenarnya Abimanyu itu tidak punya telinga. Dan dia pengen. Kami ketemu waktu itu. Dia ngomong, mereka tidak tahu Abimanyu itu tidak punya telinga. Telinganya perlu separuh Bapak Ibu. Dan dia pengen. Karena itu kalau di TV dia harus pakai hak jekel tinggi supaya kelihatan tinggi. Kita tidak pernah tahu. Dan itu sia-sia. Yang terpenting adalah inner beauty. Inner beauty. Amin Bapak Ibu. Amin. Intinya gini loh. Orang lain mau ngomong apa tentang saya bodoh amat. Yang penting Tuhan sayang sama aku. Tuhan lihat aku cantik, ya toh? Daripada orang lain lihat Anda cantik, Tuhan jijik. Oh ngeri Bapak Ibu. Percaya sama saya, ngeri. Ngeri. Artinya mulai hari ini perbaiki sikap hati. Sudah tidak perlu apa yang orang lain omongkan. Orang lain mau gosip, gosok, apa sembarang, ya toh? Terserah. Mau menjelek-jelekkan saya, mau iya sudah. Mungkin ya memang saya jelek. Karena itu Anda harus tanya sama Tuhan. Tuhan memang saya jelek seperti itu kan? Nah itu kerendahan hati Bapak Ibu. Dan terus orang ngomong Anda tanduknya ikut Tuhan. Ya. Oh Tuhan. Mulai pedang kan? Bukan pedang kok, tapi pedang temenan. Jangan. Ngerti Bapak Ibu? Belajar untuk jadi Kristen yang dewasa. Dan ini janji Tuhan yang terakhir. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Artinya ada upah yang menanti Anda dari hasil tanganmu, dari kerjamu tadi itu. Ada upah. Dan Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah janjikan. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu gerbang. Bukan kita yang cari pujian orang, Bapak Ibu. Orang lain yang akan datang memuji. Jadi kalau hari ini mungkin ada orang yang sedang ngenyek, ngenyek itu menghina gitu. Mungkin ada yang menghina Anda. Diam aja. Mungkin Tuhan izinkan. Biarkan. Nanti akan ada saatnya Tuhan akan kirimkan orang-orang itu memuji. Pada saat Anda kedapatan benar di hadapan